Oke, selamat siang. Saya Irianto Wicaksono dan saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan rekan saya. Dengan Yuni dari tim kondeknya Young Living Indonesia. Yes. Oke, sesuai dengan topik ya Bapak yang sudah diinformasikan melalui flyer kita nih yang kakak-kakak bisa lihat langsung ya di layarnya ya. Yang terang banget ini warnanya. Eye-catching banget ya. Enrollment dan juga behind the scene-nya atau BTS-nya ya. Wah, Kalau Korea BTS. punya Korea band-nya, yang Pink juga punya. Aku baru tahu loh BTS itu ternyata singkatan behind the scene loh. Yuk. Kamu sebagai ARMY kan pasti memang paham banget kan BTS itu behind the scene. Di sini ada ARMY kah? Mungkin bisa berteman dengan Kak Yuni yang juga ARMY. Bisa. Kalau Kak dia yang Pink Black. Blackpink sih Kak dia Narasasi ya. Oke, nah terus kita kan sekarang ini berarti enrollment behind the scene itu penasaran sih Kak Yuni ini teman-teman. Anyway Kak Yuni ini yang keidean dia karena dia pengen menjelasin hal-hal yang ternyata memang banyak yang tidak diketahui oleh teman-teman atau mungkin tahu tapi ternyata masih suka salah gitu ya Yun. Bisa jadi juga. Jadi banyak faktor sebenarnya Pak Pia yang kenapa kita up nih mengenai enrollment-nya di sini. Tapi bisa jadi nih kakak-kakak sekalian punya downline yang dianya juga masih kagok-kagok nih Pi dalam mengenroll seseorang brand partner baru. Nah, kita akan kulas sedikit sih sebenarnya, maksudnya masih basic dari enrollment ini sih. Nanti untuk lebih jauhnya mungkin nanti ada mungkin nextnya kita punya yang lebih dalam lagi. Iya, lebih dalam lagi ya. Boleh lanjutannya ya berarti ya. Benar. Oke, kita mulai aja. Boleh ya? Boleh dong. Maksud kita ngobrol aja di halaman. Jangan ya. Oke, yang pertama nih Popi mengenai baik lagi ya. Penting. Langsung kita tampil aja semua ya Popi ya. Jadi aktivitas pengembangan jaringan. Kita ketahui bahwa suatu jaringan dimulai dari namanya approach orangnya, calon brand partnernya, istilahnya kulik dia lebih lanjut. Tapi kan nggak sampai situ kan, kita harus pada akhirnya adalah mendaftarkan, tujuannya adalah mendaftarkan prospeknya kita menjadi bagian dari organisasinya kita. Betul. Yaitu di Young Living Indonesia-nya. Jadi selain promosi bisnis tentang Young Living, kita selalu nih informasiin ke orang-orang yang berhubungan dengan Young Living. Young Living tuh gak cuma produknya aja yang bagus, karena pada dasarnya orang-orang tahu produk Young Living itu udah pasti yang paling dikenal, yang paling saya tahu tuh Young Living produknya ini essential oilnya ini gitu kan. Tapi ternyata selain produk kita juga harus buktiin kita punya bisnis loh, yang kita sudah sempat bilang banyak lebih benefit yang kita bisa dapat dari bisnisnya yang living. Otomatis kalau kita udah promosi nih Papi, istilahnya tahap selanjutnya adalah mengenroll, aktivasi. Aktivitas enrollnya yang harus kita galakan gitu ya. Nah, jadi aktivitas enroll ini pun ternyata harus sesuai dong, kita punya ketentuan dan prosedurnya di yang living. Betul. Nah, kalau kita mau kulik-kulik lagi, kita tanya nih sekarang teman-teman di sini. Ada berapa orang tim di dalam jaringannya? Coba, ada yang tahu nggak kira-kira? Kurang lebih lah, ada berapa sih tim di dalam jaringannya teman-teman? Ada nggak yang di dalam jaringannya ada 10 orang? Atau 100 orang? Atau di atas 500? Atau di atas 100? Ada yang boleh komentar? Nah, pasti teman-teman pas ketika sebelumnya pertama kali mendaftarkan diri di Young Living, teman-teman pasti masih sendirian Yun, masih sendirian aja gitu kan. Tapi tiba-tiba ternyata aku bisa enroll loh. Ternyata kalau enroll ada ranknya loh, gitu kan. Kalau naik ke rank duitnya nambah loh. Nah akhirnya kan enroll nih, ya kayak kita kemarin di Young Living masuk Indonesia itu tahun 2017 ya kan. Waktu itu kan pasti jumlah brand partnernya masih berapa gitu ya. Tapi sekarang sudah ada ratusan ribu brand partner. Berarti kan teman-teman di sini semua mengenroll, ya kan? Nah, inilah aktivitas enroll ini ternyata sedemikian pentingnya sehingga teman-teman melakukan pengenrolan. Apakah tujuannya adalah untuk menambah komunitas teman-teman yang pencinta oil atau memang ada tujuan untuk bisnis kata Kak Yuni tadi, ya kan? Nah, tapi ternyata setelah berulang kali gitu ya, kegiatan enroll ini pasti masih ada yang ternyata masih belum tahu, masih belum paham, apalagi ada behind the scene yang harus diketahui. Itulah makanya kita harus mempelajari juga apa sih sebenarnya enrollment behind the scene ini yang harus kita ketahui. Nah, mungkin Kak Yuni bisa lanjut nih.
Oke, boleh nih. Sebelum kita lanjut lagi nih, Mi, aku juga pengen tahu nih dari kakak-kakak yang hadir di sini, sudah tahu belum nggak sih syarat menjadi brand partner yang living, gitu ya? Mm-mm. Nah, apa coba syaratnya? Oke, ada yang mau jawab nih, kakak-kakak mungkin yang sudah pernah ngantrol. Jadi, saya tahu nih, saya udah bisa ngasih jawaban Oh nih iya dari iya 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 pertanyaan iya. kita. Jadi syaratnya jadi brand partner itu yang utama apa dulu sih yang harus tahu nih? Oh, syaratnya beli PEP katanya Kak Dia. Oke, itu juga benar tuh, Kak Dia. Tapi sebelum ke situ, apa lagi, Kak? Apalagi selain beli PEP, Tapi benar, syaratnya kan adalah pasti beli disasar nih orangnya ya. yang kayak apa sih, yang seperti dengan syarat apa yang bisa, nah punya KTP bener, tapi ada lagi nih, bukan hanya sekedar punya KTP loh, usia minimal 18 tahun benar kata Kak Stasia. Benar juga, belum pernah jadi Belum brand pernah partner jadi yang brand partner, living. benar, benar banget. Soalnya Oke, kalau sudah jadi brand partner didaftarin lagi, namanya duplicate duplicate account account. ya. Terus apalagi Yun? Atau mau kamu buka aja langsung? Bawa buka aja langsung ya. Tapi jawabannya udah komplit benar, maksudnya udah menjadi bagian. Jadi ini sudah pernah ada juga di yang Living Indonesia Education-nya kita ya, Pia. Udah Hmm. pernah di post juga. Nah, ini adalah secara basicnya atau dasarnya itu syarat menjadi brand partner adalah pertama WNI yang Yes. udah berusia minimum 18 tahun. Jadi Oke. kalau papi nih yang masih berumur 17 tahun Iya sudah benar. punya KTP, Baru aja kemarin. baru ngambil gitu ya. Tapi mau jadi brand partner itu belum bisa sayangnya. Jadi papi harus nunggu next year-nya lagi, tahun depannya lagi kalau memang mau bergabung menjadi brand partner yang Living Indonesia. Walaupun memang saya udah punya KTP. Kalau di mungkin di share di tempat lain itu papi itu buat SIM 17 ya, Pi? Juga 17 sama, tahun juga 17 tahun benar. juga. Istilahnya udah bisa tuh malah Iya. juga untuk buat SIM. Nah, ini bedanya di situ ya, di Oke. kitanya. Yang terjadi gimana sih Kak Yuni? Yang kadang-kadang terjadi ini kesalahan. Yang pernah kita dapati maksudnya ada pelaporannya itu brand partnernya malah berusia under 18, under 17. Kadang masih ada yang 9 tahun, ternyata yang di-input bukan foto Wow. KTP gitu ya, malah foto mungkin anaknya Kartu sekolah. kartu sekolah. Nah, jadi tolong ini yang mesti ya kita mau reminder aja nih ke kakak sekalian. Jadi kita akan terus mengencourage teman-teman atau kakak-kakak sekalian. Jadi pada saat teman-teman sudah tahu nih mau mendaftarkan siapa orangnya, pastikan satu yang dilihat adalah udah punya KTP, sudah. Nah, selain punya KTP, kita lihat tanggal dan tahun lahirnya dia, tahun berapa gitu ya. Ya, pastiin dia sudah berusia minimum 18 tahun pada saat didaftarkan. Yes. Yang tadi dua ya, Pak ya. Ketiga yaitu pada saat nanti kakak-kakak mendaftarkan brand partner baru kan ada data yang harus diisi, yang diinput ke dalam sistem. Nah, ini yang kita mau reminder juga kembali ke kakak-kakak semuanya. Yang pertama adalah pastikan alamat email itu benar, kemudian nomor teleponnya ada nomor telepon yang memang yang si empunya KTP dan juga yang empunya nanti akunnya. Kemudian pastikan juga alamat utama sesuai dengan KTP. Kemudian alamat pengiriman pastikan lengkap ya dari RT RW, kemudian gang-gangnya kalau ada ya Pi, kadang takutnya lorong-lorong gitu ya Pi ya. Jadi tidak ada istilahnya pengiriman yang salah alamat ataupun tidak sampai malah undelivered nantinya. Jadi ini gunanya kalau untuk pengiriman. Kemudian melakukan pembelian paket kit tadi yang dibilang sama Kak Dia itu pastinya. Karena salah satu syarat utamanya ya. Yes, jadi yang terjadi itu yang Kak Yuni bilang tadi ya, banyak yang kemudian mendaftarkan sebelum 18 tahun dan akhirnya apa yang dilakukan biar dia, soalnya sistem kita akan mengatakan, kamu belum 18, nggak boleh mendaftar loh. Itu pasti akan mendapatkan pop-up seperti itu, kurang lebih seperti itulah intinya. Terus kemudian yang dilakukan apa? Memanipulasi data kelahiran. Ya, berarti ini yang salah bisa jadi si orangnya dan bisa jadi yang mendaftarkan. Ya, karena memanipulasi itu adalah suatu hal yang salah tidak saja di dalam PNP kita, tapi juga di dalam perundang-undangan negara karena kita memanipulasi data kependudukan, ya kan? Jadi hati-hati bermain dengan data KTP yang dimanipulasi, gitu Kak Yuni. Oke, terima kasih loh Pak Pindi, didetailin lagi ya. Oke. Selanjutnya, nah, kita langsung aja nih Pak ya, bagaimana? Tadi udah tahu kan ya syarat brand partner. Kita akan lanjut nih. Kita pengen tahu belum? Ya.
Oke. Nah, Nih, pastinya kalau kita ingin mendaftarkan calon brand partner baru, kalau di Young Living melalui namanya virtual office, kita kenalnya oke. websitenya ya Pak ya. Ya. Oke, Kak Yuni ini yang ahli di sini, karena sebelumnya Kak Yuni ini bertahun-tahun ada di MS, dia paham banget bagaimana memainkan virtual office gitu ya. Tidak juga loh Pak, kita sama-sama belajar ya Pak. Ya. Jadi saya belajar. Kakak kesini udah ada yang lebih tiap hari bisa nge-enroll 10 sampai 20 per hari kan ini udah Semuanya ini enrollnya sampai 10 minimum Yuni, ya kan? udah aduh kayaknya udah ngelotok di luar kepala Oh, nih. iya. Cuman kan di sini sekarang ini ya, maksudnya teman-teman di sini memang sudah jago nih main VO. Tapi kemudian yang harus dilakukan adalah menduplikasi keahlian teman-teman bermain dengan VO itu kepada tim baru. Ya, jadi memang kita memang upline-nya atau support timnya dari para tim kita itu, tapi bukan berarti kita harus selalu menjadi administratornya mereka. Tinggal Kak, aku mau diorderin dong Kak, ini ada KTP tolong daftarin dong Kak, ini ada ini tolong gini dong. Mereka harus tahu VO. Sebenarnya apa sih? Sebenarnya kan sama seperti VO itu sama seperti ketika kita lagi buka marketplace. Ya kan, kita lagi buka marketplace, kita bermain-main, kita bisa kok beli-beli sendiri di marketplace misalnya ya. Bukan beli yang living ya, karena nggak boleh. Beli-beli apapun. Nah sebenarnya itu se-easy itu dengan VO. Jadi ajarkan mereka, jangan dibebankan ke kita sebagai upline. Ya, kita sebagai upline memang boleh membantu, tapi yang kita bantu adalah mengajari mereka gimana caranya menggunakan VO, apakah itu untuk kemudian beli produk yang living, ataukah untuk mendaftarkan, ataukah untuk yang lainnya. Biar tim kita mandiri. Benar. Jadi suatu waktu ada brand partner baru lagi, jadi diturunkan lagi tuh ilmunya. Nggak ke kita semua gitu sebagai leadernya. Karena kita mungkin punya porsi atau punya prioritas yang lebih lagi yang bisa dikerjain nanti. Lanjut Kak Yuni. Oke, pertama kali kita lihat pastinya kalau teman-teman mau mendaftarkan, klik dulu nih websitenya Papi, youngliving.com. Oke. Tapi pada saat klik youngliving.com karena sifatnya global, tampilan seperti ini ya. Kalau kakak bisa lihat, nah ini kan banyak banget nih kita punya branch atau market ya Papi ya. Jadi pastikan teman-teman memilih negara yang tepat. Jadi pertama lihat yang di atas itu kan ada benuanya ya, mau benua di Amerika Utara kah, atau Amerika Latin, Europe gitu ya Papi, Asia atau di Oceania. Nah, kita karena Indonesia terletak di benua Asia, pastikan kita bisa langsung Asia, langsung aja ke bawah lihat yang namanya Indonesia. Nah, Indonesia juga punya kategori nih, dibagi menjadi 2 bahasa ya, bahasa Indonesia atau mau bahasa Inggris. Nah, nanti kita nextnya kita akan jauh lagi. Nah, setelah kita pilih salah satunya, Papi, karena kita di market yang living Indonesia dan kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Jadi langsung kalau klik di Indonesia, bahasa Indonesia akan tampil websitenya. Nah, www.youngliving.com/id_id dengan capital hurufnya ya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi pada saat tadi kita screenshot, memang lagi ada program go-getternya yang living ya. Nah, sebenarnya itu kan ada beberapa slide yang carousel gitu ya bentuknya ya. Nah, tapi yang pasti ini tampilannya kalau di awalnya yang living. Nah, jadi kalau kakak-kakak yang mendaftarkan, coba lihat ke kanan atas. Ini kalau dari bentuknya dari laptop ya Papi ya, atau dari PC gitu ya tampilannya. Kanan atas bisa terlihat nih yang namanya daftar brand partner. Jadi kalau memang mau mendaftarkan brand partner baru. Kalau yang sebelahnya kan ada masuk. Jadi kalau mau login nantinya setelah kalau sudah jadi brand partner yang living. Terus ini yang melakukan adalah siapa ya? Si enrollernya. Kalau kita sih suggest-nya, misalnya Papi mau daftarin aku sebagai calon brand partner baru yang living, kita sebelahan kayak gini nih. Jadi bareng-bareng ya. Jadi kan apapun yang diisi sama enrollernya, jadi bisa dengan dipastikan lagi sama si enrollinya, iya, yang mau didaftarkan. Itu adalah seharusnya begitu ya. Seharusnya begitu, itu yang harusnya. Jadi bersama-sama, pengisiannya pun bersama-sama. Karena kan ada konfirmasi data nantinya kan, karena itu kepentingan pribadinya kita gitu kan. Tapi kebanyakan kalau saya yakin di sini pasti teman-teman
banyak yang mengisi sendiri nih. Makanya kadang-kadang saya isi aja dulu data saya untuk nomor alamat email, Nah, nomor itu yang tidak telepon, terjadi ya di kan? Sehingga akhirnya nomor teleponnya teman-teman tuh terduplikasi banyak sekali. Ya, dan kemudian tidak dirubah kan. Jadi terduplikasi banyak sekali, alamatnya terduplikasi banyak sekali, sehingga kadang-kadang kita dapat panggilan dari global, tolong cek apakah ini duplicate account dari 10 orang ini, apakah benar-benar real, seperti itu. Dan itu panjang nantinya ya prosesnya ya. Itu yang kita tidak mau, yang itu yang kita mau cegah di sini gitu ya. Yes. Oke, setelah klik di sini, nanti kakak-kakak tinggal klik aja bagian daftar, akan jadi tampilannya seperti ini. Oke, jadi linknya udah berganti, tapi ada tambahan sign up dan juga new start. Kemudiannya tampilannya akan seperti ini. Ya, ini ada keterangan pendaftaran. Kemudian ada brand partner, nanti tinggal dibaca ya 3 poinnya ya. Kemudian ingin bergabung, mari memulai. Itu yang kamu merahin itu ya, dikotakin itu ya, Yun. gimana? Ya, jadi ini sebentar ya. Ada pertanyaan ya, Yun? Oh, belum sih. Oke, tampilannya tadi ingin bergabung, mari memulai. Nah, jadi pertama ya pastikan udah negaranya udah pilihan negara Indonesia. Kemudian di bawahnya ada kolom lagi ya, Papi, ada kolom bahasa. Oke. Ya, ada kolom bahasa. Coba klik ini. Oke. Kalau bahasa ini ternyata tadi ya, sudah di awal pilih bahasanya mau dalam bahasa Indonesia bentuknya atau bahasa Inggris. Senyamannya teman-teman sekalian. Kalau yang anak Jaksel mungkin dia bahasa Inggris, ya kan? Yang nggak ada bilingual soalnya ya. Adanya harus pilih kelas gitu ya. Jakarta Timur kayaknya bahasa Bekasi, coba ada nggak? Nggak ada ya, jadi udah bahasa Indonesia saja. Iya. Ini Yun ada nawarin lo, Yun mau jadi kalau butuh upline boleh lo. Siapa yang bisa nawarin? kasih KTP lo ini. Oh kan dia ya. Bisa ya kan nanti ya Kak. Kemudian pendaftaran tadi udah ya, tadi udah ke bahasa. Nah kita lanjut nih, ternyata sebelah kanannya tuh langsung ada informasi nih tapi langsung ditanya nih sama sistem, apakah Anda memiliki sponsor atau enroller yang mengenalkan Anda kepada yang living? Nah jadi ini balik lagi kepada calon brand partnernya. Benar. Jadi sebenarnya kalau lihat di sini pertanyaan ini ditujukan kepada si orangnya yang mau mendaftarkan kan, karena apakah Anda kan berarti seharusnya kita yang di depan yang mengisi adalah si Anda itu kan. Benar. Apakah punya sponsor atau enroller gitu kan. Benar. Nah berarti ini lebih tepat sebenarnya diisi sama si orang yang mau mendaftarkan. Cuman karena mereka mungkin belum paham jadi didampingilah sama si enrollernya. Oke. Terus ternyata ya katanya. Iya. Oh langsung tuh keluar. Oke. Langsung diisi itu nomor. Jadi kalau kita tik tuh Papi, oh iya saya dirujuk oleh sponsor atau enroller dan saya memiliki nomor ID mereka misalnya ya. Jadi dia akan muncul lagi di bawah. Nah ada kategorinya nih. ID sponsor dulu ya, pastiin Kak dibaca dengan sesama ya. Ada sponsor, ada enroller di bawahnya. Jadi dia nggak enroller dulu, nggak kemudian sponsor. Ternyata kategori sponsor dulu baru enroller. Itu yang sering orang-orang ketukar. Kebalik, iya. Sehingga jadi masalah di kemudian hari. Enggak juga sih, langsung sih masalah muncul. Langsung seketika. Sistemnya langsung pop up langsung ya. Oke. Kalau aman kan kalau memang nama atau nomor enroller dan sponsornya adalah satu orang yang sama. Jadi nomor ID-nya pasti sama kan, tapi itu tidak jadi kendala. Tapi kendala apabila antara sponsor dan enroller berbeda gitu yang mau di input datanya. Nah, oke. Kemudian nanti ya, sebentar ya, kita ini dulu. Oke. Nah, pastiin jadi enroller dan sponsornya diisi sesuai dengan nomor ID-nya mereka masing-masing. Oke. Terus kalau dia jawabnya tidak. Tidak. Dia nggak punya sponsor. Ya, nanti ke next-nya. Kita kayak tentara ya, ya tidak gitu tapi ya. Oke, jadi bisa juga nih, jikalau yang memang saat kenal dengan yang livingnya, saya nggak punya kenalan, saya nggak punya keluarga, saya nggak punya teman yang belum join bersama yang living nih. Emang tahu dari yang living dari mana? Mungkin saya melihat ada papa mungkin di Instagramnya gitu, oh
kayaknya ada yang pernah muncul nih yang Living Indonesia gitu kan. Oh, langsung saya klik, saya coba cari di Google misalnya Papi. Oh, ketemu lah yang namanya yang living.com tadi gitu kan. Udah nyariin, tapi saya ternyata butuh nih dengan produknya, saya mau coba gitu. Ya, ternyata saya nggak punya referensi nih siapapun yang dikenal, kenalan dekat nggak ada, teman kantor atau teman kuliah juga nggak ada misalnya Papi ya. Ya, ternyata yang living mendengar itu ternyata Papi. Jadi kalau memang teman-teman belum punya yang menjadi referensi atau menjadi calon yang mengenalkan tentang yang living, boleh loh kliknya tidak, saya tidak memiliki sponsor atau enroller yang merujuk saya nih ke yang living, karena saya tahu sendiri gitu ya. Jadi nanti dia akan masuk ke dalam placement program kan? Iya, namanya nanti ada namanya placement program. Nanti sistem yang akan proses ya. Mencari siapakah nanti akan jadi enroller dan sponsornya orang tersebut. Nih, tuh. Kenapa? Ini udah bisa dijawab atau masih nanti? Apa nih? Nih Kak Dia nih. Perasaan, ada pakai perasaan ya? Perasaan nih. Di sini kita memang tidak bermain perasaan Kak Dia. Ada input ID enroller dan sponsor. Mental. Itu nggak masuk. Dan member sudah terdaftarkan. Nah berarti dan member sudah terdaftarkan. Saya kurang confirm ya. Kalau kalian bilang mental sistemnya mental itu gimana kalau member sudah didaftarkan? Apakah nomor KTP-nya double berarti sudah pernah terdaftar? Atau apakah ada kaitannya dengan enroller dan udah sponsor? Input ID enroller sponsor. Harusnya kalau udah input ya Kak, pada saat Kakak nanti di end of step-nya ini pendaftaran kan ada lagi konfirmasi tuh pengisian kita udah benar atau enggak sebenarnya sebelum kita klik aktivasi ya Papi ya. Jadi istilahnya sebelum kita klik aktivasi pun kita bisa nge-recheck lagi nih Papi, pengisiannya semuanya udah bener kah, mulai dari nama, nomor KTP-nya, kemudian alamat, kemudian pembelanjaannya yang dipilih, itu masih bisa kita edit kalau memang serasa ada something yang miss nih gitu. Nah, jadi nanti mungkin bisa diperjelas ya nanti ya Kak, maksudnya mental ini bagaimana ya. Setelah apa prosesnya? Apalagi sudah diisi depan udah ada nama ininya ya, enroll dan sponsor ini Papi, udah ke-record harusnya. Oke. Kak Susi, papinya Oil tuh ada lu Instagramnya kalau mau lihat, cuma baru satu fotonya nanti aku tambahin. Nanti siap berarti bisa aja promotion. Berarti itu ada ini loh Kak, ini bilang langsung didaftarin sama Kak Susi katanya. Terus tutorial online pakai ID-ku sampai proses pembayaran. Mau dicontoh ya. Nanti kalau ada waktu nanti boleh deh. Nih kata Kak Dia, membernya sudah terdaftar tapi enrollnya bukan kita. Kalau bukan kita berarti istilahnya ini dong ya Kak. Berarti enrollernya kenapa bisa salah? Itu yang pertama, salah input ID Kak enrollernya ya Pak. Kita nanti case by case sih sebenarnya Kak Dia detailnya kita harus tahu kenapa bisa terjadi kesalahan angka Kak, dan apakah kita harus confirm nih dengan enrollernya juga sih sebenarnya Papi, bahwa kan jadinya namanya dia yang terinput sebagai enroller. Kita harus klarifikasi dulu nih dengan si yang mendaftarkan, sama orang yang jadi terdaftar, dan juga sama si brand partnernya, calon brand partnernya, dia kenal dengan yang mana nanti. Jadi case by case sih Kak, nanti kalau memang ada case seperti ini boleh nanti emailkan dulu ya, nanti kita pelajari dulu nanti ya. Karena bisa banyak sekali kemungkinannya Kak Dia, jadi kita bisa lihat nanti setelah lebih dalam ya case, kita kasih ke kita, nanti kita coba lihat ya. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, tadi kalau memang tidak ada, ditik aja yang tidak ada, kemudian langsung klik di bagian yang lanjutkan. Kalau sudah selesai sini kita tahap ketiga ya Mas. Tahap kedua. Langkah pertama maksudnya ya. Kalau di websitenya, tapi harus pilih namanya starter kit kita. Itu adalah pilihan wajib pada saat kita masuk ke websitenya yang living. Yang living itu punya beragam istilahnya paket kit di yang livingnya. Tapi saat ini kita punya premium package sama beautify the skin atau BTS ya. Jadi sesuai dengan istilahnya kebutuhannya kakak sekalian atau kebutuhan dari si brand partnernya, kasih lihat nih
Kalau premium package kan atau premium experience package kita punya 4 varian, Yes, tapi ya betul. itu yang membedakan hanyalah si diffusernya aja, Betul. jenis yang mana. Dengan harga yang sama kok. Di sini kita kasih lihat nih. Untuk yang normal sekarang kan 2.304.000 gitu ya. Jadi mau yang pertama itu kita sebut diffuser adalah Dewdrop. Yang kedua ada si Desert Mist ya. Kemudian ketiga kita punya Feather the Owl. Nah, kemudian yang keempat siapa yang suka kura-kura ada si The Sally the Sally Turtle. the Turtle. Nah, kita juga tadi punya promotion ya bulan ini Papi ya. Jadi kalau nggak salah ingat kita belanja PEP plus kaum. Kaum itu pembayarannya jadinya 2,5. Jadi disesuaikan aja. Tapi kalau mau ikut promosi bulan ini memang lebih cuan gitu ya, langsung gitu ya. Yang sekarang kita punya. Nah, tapi intinya sih pilih pasti paketnya sesuai dengan yang mau. Ini yang kita kasih contoh adalah yang premium package, memang yang biasanya standar yang dipilih oleh calon brand partner ya. Cuman kalau memang dia lebih ke beauty ini ya maksudnya lebih kebutuhannya ke beauty, silakan pilih yang beautify the skin. Beautify the skin. Jadi, tinggal pilih yang di bagian ini nih. Yes. Oh, ada di atasnya ya. Iya, Oh, ada dua pilihan, mau PEP atau beautify the skin. Kalau PEP langsung keluar 4 pilihan ini, tinggal mau pilih diffuser yang mana nih gitu iya, kan. Oke. Yang cantik yang mana nih mau dipajang gitu ya. Oke, aku siap-siap ini nih mengenroll. Paham sudah kayak ini. Oke. Nah, setelah kita pilih tadi, nah di bawahnya ada keterangan nih tampilannya. Langkah kedua yaitu sebagai member. Nah, ini kita juga punya yang namanya 2 jenis pembelian atau pembelanjaan yang living. Yang pertama kita punya program bulanan, belanja bulanan, kita sebut dengan Essential Reward atau sering kita bilang ER, tapi mau ER nggak bulan ini gitu kan? Itu merupakan dari Essential Reward yaitu belanja bulanan. Kemudian karena kalau bulanan berarti ada benefit yang lebih nanti dikasih sama yang livingnya. Oke, bisa dibaca nih ya, mendapatkan tuh up hingga 25% dalam bentuk poin ya, tadi loyalty poinnya ya, ER poinnya. Kemudian hadiah eksklusif. Nah, hadiah eksklusif juga mungkin teman-teman yang sudah join ER udah tahu ya, kakak-kakak sekalian ya. Ada yang namanya loyalty gift. Yes. Ke tahun pertama, itu di bulan keempat, ke-7, 9, dan 10 dan 12. Oh, ini keluar nih kemarin pertanyaan di dalam High Ace ya, Kak Diah ya. Oh, ada ya keluar ya. Mungkin kemarin Edu Games juga ada nih keluar ya, Pak ya. Oke. Jadi di sini masih pilihannya. Oh iya nih, setelah mungkin si upline-nya atau si enrollernya ngasih tahu nih cerita nih kepada si calon brand partnernya. Ini loh benefit dari ER yang kamu bisa dapat tadi ya, selain tadi poin PV, kemudian selain poin PV pun kita punya kan bulanan PV promo ya, PV promo ER gitu kan. Dan tapi dengan ketentuan tadi early bird kita punya 120 PV, bulan ini kita punya purification kalau nggak salah ya 5 mili, naik lagi nih ada 190, 250 sampai 400 atau 450 tergantung dengan promosi di bulan itu ya. Jadi yang ikut join ER benefitnya pastinya dikasih lebih berlipat-lipat. Oke. Jadi dan kalau itu berarti seharusnya nih Kak Yuni, misalnya kita sebagai enroller atau sponsor lagi mendampingi prospek kita, ini harus kita promosikan lebih, ya nggak sih? Iya dong. Ya kan? Soalnya kalau dengan teman-teman itu terdaftar dengan ER, dia otomatis kan mendapat benefit loyalty, dan terutama lagi yang buat kita sebagai enroll sponsor adalah kita mengamankan OGV sebenarnya dari anak ini, karena kan dia harus tutup 100 PV kan minimum ya per bulan untuk IR itu. Kalau untuk IR 50 PV. Oh, 50 PV. Tapi untuk si enrollernya kalau memang ngejar rank tertentu ya Papi ya, istilahnya untuk dia, oh saya mau tetap di, misalnya dia lagi di ranknya start nih, siapa sih orang-orang yang bisa saya bantu untuk tetap OJP saya nggak terganggu, itu mungkin. Jadi strategi masing-masing lah ya. Cuman kalau untuk dia sendiri, kita sebagai brand partner tuh minimum 50 PV udah bisa. Tapi benefitnya
beda dengan yang kalau udah 100 PV dan PV. Nah, ya. ya itu silakan dijelaskan benefitnya lagi sehingga si orang ini paling nggak sudah di mindsetnya oke sebulan saya 100 gitu kan, dengan sebulan minimum 100, apalagi dengan adanya PV promo sayang dong kalau nggak diambil kan, limit 120 aja ada free atau oil gitu di atasnya ya kan ada free oil lagi. Nah ini yang teman-teman di sini sekalian pas lagi duduk bareng langkah 2 ini harus gila lo IR gitu ya, keren banget nih harus begini dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian harus kita lakukan di langkah 2. Selanjutnya di bawah ini apakah ini? Oke, jadi setelah kita bilang tadi kan, Pi, apakah ada yang menangani IR dan mendapatkan produk gratis? Kita jawab dengan kata ya. Nanti akan muncul di bawah seperti ini, Pi. Ada 2 pilihan nih. Kalau sudah memang fix mau ikut IR, tinggal klik aja yang iya dan ya. Keduanya ya. Nah, kadang-kadang nih kalau kita sebagai upline mendaftarkan tanpa ada orangnya, ya kan? Jadi kita aku daftarin aja IR. Oke. Ya kan karena toh dia pertama 100 PV karena dia beli PEP penjelasannya belakangan gitu ya. Dia belakangan dan ternyata dia tidak menjelaskan. Kan pernah ada kasus seperti itu, terus akhirnya gimana Kak Yuni? Jadi akhirnya adalah yang menjadi problema lebih apabila kita menggunakan pembayaran dengan kartu kredit. Oke. Kita istilahnya pembayaran dengan kredit, kemudian kan si orang itu nih yang didaftarkan banyak kreditnya dia. Tapi nih aku daftarin. Nah, kamu nggak ada aku daftarin aja IR nih orang gitu kan. Aku pakai kartu kreditnya dia gitu. Iya, tapi udah input nih data kredit papi. Oh, saya pakai ya untuk pembayaran pertama ya di oke, misalnya gitu ya. Nextnya tanpa ada pengetahuan yang lebih gitu ya mengenai IR, ternyata kan IR ada namanya template IR dan ada namanya tanggal auto ship. Jadi tanggal di mana istilahnya memudahkan kita nih, tanggal berapa sih kita bisa IR kembali gitu ya maksimum gitu kan. Kalau enggak ya tadi sistem yang akan membantu karena kita kan punya istilahnya AI kali. Sebenarnya membantu kita, maksudnya kalau kita lupa tapi kita udah input datanya untuk IR untuk bulan depan, ya sistem yang akan membantu prosesnya gitu loh Papi. Nah ini menjadi kendala apabila dia tidak tahu tiba-tiba nih Papi bunyi nih ting 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 ting, ada apa nih? Kok ada pembayaran sekian ya dari kartu kredit saya? Takutnya dikiranya ada penipuan gitu loh, mengatasnamakan jadi, yang living nipu ya. Dia gitu. Otomatis dididak lah sejumlah sesuai dengan belanjaan yang tersimpan. Itu lumayan sering terjadi ya Yun ya? Ya terjadilah gitu. Terjadilah. Sehingga banyak juga yang nelpon akhirnya kenapa saya dipotong tiba-tiba gitu. Karena tadi Pak edukasi yang atau informasi knowledge-nya yang nggak selesai. Benar, terjadilah problematika organisasi. Usut punya usut, upline-nya memasukkan IR tanpa sepengetahuan si orang tersebut. Benar. Nah ini yang makanya harus behind the scene-nya nih ya, ini harus hati-hati. Benar. Jadi pastiin sebelum memang beliaunya setuju nih, oke saya ikut IR, dia udah tahu nih apa itu IR, benefitnya apa, kalau saya ikut, kemudian itu di benefitnya apa sebenarnya sih. Dan bagaimana cara main di IR-nya juga harus tahu sih nantinya. Benar. Karena tadi ada tanggal auto ship gitu ya, pastiin dia udah ngubah. Misalnya, oh bulan ini saya udah beli peppermint, bulan depan saya mau coba yang lain deh. Karena itu gunanya IR, kita bisa mengeksplorasi semua produk yang living gitu. Benar. Benefitnya nggak cuma oilnya itu aja yang dipakai. Ternyata pada saat saya pilih misalnya dari peppermint bulan ini, besoknya saya coba namanya mungkin Joy. Saya suka juga Joy ternyata gitu kan, malah lebih suka Joy ini karena buat saya lebih riang gitu, lebih uplifting gitu. Jadi ini sih tujuan dari si IR sendiri sebenarnya. Benefitnya lebih banyak. Langkah 2 yang di bawah itu tidak selalu ya jawabannya tidak selalu kotak ya dan kotak ya. Kalau memang dia tidak ya tidak gitu kan. Iya, nanti kan di atasnya kalau tidak dia nggak akan lanjut ke kedua. Iya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini selanjutnya nih. Jadi jika Papi bilang, oh saya nggak mau ke dulu deh IR karena saya mau cobain dulu produknya. Kalau memang saya mau continue, nanti saya akan join IR-nya. Itu juga bisa nanti setelah jadi brand partner. Jadi nggak mesti harus di depan sih sebenarnya Papi ya. Ya kan tuh, ternyata sering kan kejadian banyak sekali kata teman-teman juga kejadian seperti ini. Nah itulah makanya kenapa kita meminta tadi ya IR itu apapun isian di awal ini harus bersamaan dengan si prospek ini yang memang mau mendaftarkan. Sehingga semuanya keluar dari keinginannya orang tersebut, jangan dari kita yang memaksakan. Iya, jadi ada transparansi juga sih sebenarnya Papi. Jadi jangan main di belakang, tiba-tiba dia nggak tahu apa-apa. Baru nanti sudah kena ininya, baru yang kejadian juga tuh gini nih kadang-kadang mendaftarkan
Pas kita mau daftarin, dia mau daftarin suaminya. Kan, terus pas suaminya didaftarin nih, ya udah terdaftarlah si suami. Tiba-tiba si suami ini mendapat email, selamat Anda sudah terdaftar. Keluarlah ada invoice apa dan sebagainya. Kagetlah ini suami, telepon ke MS dan marah-marah kan, katanya dia saya nggak pernah merasa mendaftarkan begini gitu kan. Terjadilah lagi problematika Rumah tangga. organisasi, lanjut ke problematika rumah tangga karena punya usut istrinya mendaftarkan. Akhirnya si suaminya ya udah gitu, dia Istrinya mendaftarkan tanpa tanpa sepengetahuan suaminya. Jadi walaupun suami istri, ibu anak, apapun itu, kalau mau mendaftarkan komunikasi, ya benar. Paling Jadi dia tahu gitu loh. Jangan mentang-mentang teman tidur gua di sebelah, ntar malam gua omongin gitu kan. Tahu-tahunya siang itu lupa, ternyata siang ini udah dapat email, ya kan. Jadi apapun itu memang harus transparan, kata Kak Yuni ya, sama siapapun itu, apalagi kalau orang itu kita tidak kenal ya, baru ketemu. Nah, itu harus transparan, jangan sampai kita dianggap menipu, karena inilah stigma yang melekat ke MLM yang sekarang sudah mulai terkikis nih teman-teman, bahwa MLM itu menipu, MLM itu adalah bisnis yang di banyak hal-hal di belakang layar yang nggak diketahui. Nah, itu yang harus kita kikis. Jadi kita harus transparan. Intinya adalah integritas. Ya, benar sekali. Karena bagi beberapa orang kepercayaan itu mahal ya, Bapak ya, istilahnya gitu ya. Betul. Curhatan siapa nih? Ini curhatan dari kita semua kayaknya, Kakak. Kita banyak referensi, maksudnya banyak yang masuk, orang yang masuk itu, jadi makanya kita mau apa lagi di mana. Iya, padahal cuma dari enroll doang loh. Dari cara mendaftarkan aja itu masalah di pondoknya bisa banyak gitu ya. Bisa banyak hal. Nah, ini apa nih Kak Yuni? Jadi di langkah 2 ini, apabila kakak memang, saya belum mau join dulu dengan IR-nya, saya mau belajar lebih lanjut, ya nggak masalah gitu ya. Tidak ada masalah. Jadi setelah kita klik tidak, dia akan ke bawahnya seperti ini ya, maksudnya nanti di bawahnya ada terangan nih. Sebagai member, ini katakanlah tidak, jadi pasti Anda klik yang tidak ya. Katakan tidak pada IR. Nah, kalau dia berkata tidak, kita jangan memaksa, tapi kita memberi edukasi. Iya. Ya, maksudnya kita pengen dong orang ini IR sebenarnya, seperti tadi saya bilang bahwa kita akan mengamankan at least 50 PV dari orang ini tiap bulan, ya kan? Ya. Jadi kita nggak perlu merayu-rayu lagi 50 PV. Dan jadi disinilah kita kemudian selalu cerita ke mereka bahwa edukasinya lagi kita bicarakan, kita kasih tahu lagi, aku dapat lo royaltinya bulan ini gitu kan. Kita cerita lagi, ternyata ada lo manfaat IR apa lagi yang kita sebutkan, tanpa memaksa, karena seseorang yang dipaksa pasti dia akan image-nya mikirnya udah nggak enak aja. Aduh, bukan gue dipaksa, gue nggak ada duit, gue gini gitu. Iya. Cuman kalau itu dari hatinya sendiri, karena dia memang senang mendengar, ternyata banyak ya benefitnya, dia pasti akan selalu mencari, malah mencari apa lagi ya, aduh loyalty gue dikit lagi nih, aduh gue gini nih gitu kan. Dia semangat, makanya punya program selain tadi ya Papi ya. Nah, selain tadi loyalty, TV promo, GoGetter masih jalan loh, sampai Desember loh. Nah, terus ini kalau dia tiba-tiba di tengah jalan nih, setelah kita selalu mempromosikan, dia bilang, gue mau IR dong, gimana caranya? Bisa, nanti kan kalau udah jadi member yang living, tinggal masuk lagi ke dalam virtual office-nya, login ya Pak ya. Nanti ada pilihannya sangat-sangat, kalau menurut aku sih sangat simple untuk masuk ya, join ya. Pilih menunya namanya Essential Reward, udah join jadi join, tinggal ganti. Itu kan sistem pembelian. Jadi istilahnya kalau memang mau join di Essential Reward-nya, tinggal menu Essential Reward, join, input datanya minimum PV atau minimum 100 sesuai dengan kebutuhannya teman-teman nantinya. Udah, tinggal klik, tinggal belanja. Itu sesimpel itu sih untuk join di Essential Reward-nya. Jadi kalaupun nggak sekarang, mau mempelajari dulu mungkin oil yang mana sih kira-kira jadi kebutuhan yang saya bisa yang tiap bulan saya pakai gitu ya, atau habis gitu ya, monggo, nggak masalah. Jadi kita bantu nih teman-teman baru kita, brand baru kita, ya tadi ngulik produknya dong, istilahnya biar dia penasaran, dia bisa coba nih, ternyata ada impact-nya ke dia juga, manfaatnya dia berasa gitu ya Pak ya. Siap. Oke, jadi kalau tidak, katakan tidak dulu untuk saat ini, nggak apa-apa. Kemudian, jadi kalau sudah tadi pilih paket kit ya Pak ya, sudah pilih nih yang pertama nih, kalau yang tadi ya, dengan geodrop-nya. Nah, tapi nih, ternyata pada saat Papi udah klik,
ternyata aku punya satu oil, kan kita dikasih tahu tuh ada 10 oil nih dalam PEP-nya. Tapi ada satu oil saya penasaran gitu, ngomongin ke enrollernya kan. Saya mau beli ada satuannya nggak? Boleh. Jadi di sinilah tempatnya untuk menambahkan produk single-nya atau satuannya kita. Jadi tambahkan produk lain di bulan ini. Jadi kalau memang ada tambahan selain dari 10 oil yang sudah teman-teman terima di dalam paket PEP-nya ya. Di sini, misalnya di dalam PEP tuh nggak ada rose ya Pak Bian. Saya mau coba rose nih, gitu kan. Sultan banget atau Melisa, monggo di sini tambahkan nih. Jadi akan terinput nanti pembelanjaannya. Tapi kalau nggak, saya cukup beli PEP dulu nih. Oke, boleh dong. Jadi nggak perlu klik yang ini, langsung aja klik ke yang berikutnya. Jadi kalau berikutnya tampilannya akan menjadi seperti ini kakak. Nah, disinilah yang kita akan bahas detail, agak sedikit dalam. Langsung keluar tuh pikir. Step di bagian informasi member atau anggota. Jadi informasi data pribadi dari brand partner baru. Betul. Yang pertama kelihatan adalah informasi keanggotaan berupa kata nama depan, nama tengah, nama belakang. Tapi spesifik lagi nih Papi, di atas kata nama depan, nama belakang ada asterik bintang gitu ya gambarnya. Itu adalah hal-hal atau wajib diisi oleh teman-teman sekalian atau kakak-kakak enroller sekalian ya. Mungkin sini calon-calon enroller ya yang mulai-mulai. Nah, yang saya istilahnya kolomin ya tapi ya merah-merahin ini adalah semua hal yang wajib diisi. Mulai dari nama depan, nama belakang, jenis kelamin, ID pemerintah itu sama dengan nomor KTP-nya, kemudian tanggal lahir, pasti ini nih. Yang pertama adalah tahun ya, kemudian kedua adalah bulan, ketiga adalah pilihan tanggal lahirnya. Oke, di sini dulu nih. Ya, namanya cuma satu. Ya, kalau namanya cuma satu, tanda titik aja di belakang boleh, atau pengulangan juga nggak masalah sebenarnya. Ini sudah sempat bahas juga sih dia. Nama depan Yuni, nama belakang Yuni, atau nama depan Yuni, nama belakang titik. Gitu ya, oke. Kejadian nih apabila nih nama papi kan misalnya Yanto Wicaksono Beckham gitu ya. Itu Indri. Ini Beckham nggak aja gitu, Beckhamnya ada 2 gitu. Mungkin Beckham Junior gitu kan bisa jadi ya. Atau biasanya kan kalau di luar Beckham 2, Beckham 3 gitu kan kayak Henry 3, the third gitu ya. Jadi di sini sih aku mau kasih lihat ke kakak-kakak sekalian. Iya, tadi belum selesai loh itu. Ini penjelasan sedikit nanti bisa balik lagi loh Pak Pi. Jadi yang diperlukan dari penulisan nama kan wajib tuh nama depan, nama belakang. Nah, tanda asterik tadi ya wajib diisi. Nih pemerintah tadi nomor KTP. Betul. Kemudian pasti penulisan KTP itu ya Pak Piku. Kita mau terangkat sesuai dengan nomor yang tertera pada KTP atau kartu tanda penduduk. Nah, jadi ini menjadi yang sering menjadi kendala, bukan kendala juga sih, problematika organisasi juga. Tapi coba dimulai dari penulisan nama Yun, karena setiap hari itu pasti ada email mohon rubah nama, itu hampir tiap hari itu ada. Kenapa ya pada salah, dan itu yang mengirim emailnya si enrollernya ya rata-rata ya, bukan si orang itu sendiri kan. Ada yang memang misalnya gini, Yuni ya N-nya 1, ini N-nya 2 gitu kan, itu masih oke lah. Tapi ada Yuni, mohon dirubah Yuni menjadi Christine lah, kok bisa jauh banget ya kan. Itu saya juga jadi bertanya-tanya juga sebenarnya. Cuman memang kendalanya adalah mungkin pada saat pengisian mungkin pengen cepet-cepet gitu ya, atau kita nggak tahu ya maksudnya latar belakang dihabisin juga mereka ya kakak-kakak sekalian dalam saat pengisian informasi ini. Coba pastiin lagi maksudnya pada saat pengisian dengan tenang gitu ya kakak ya, perhatiin kembali tuh nama dan juga informasi yang tertera pada KTP. Terutama tadi ya nomor KTP. Karena memang angka ya kadang-kadang aduh beda sedikit gitu ya, atau nolnya yang tadi yang 4 jadi 3 atau 3 jadi 2 gitu ya. Terus 8 jadi 6, 9 jadi 8 gitu ya, yang berdekatan gitu. Iya. 5 jadi 6 bisa. 1 jadi 2 bisa loh Babe.
Nah, itu berarti kan kadang-kadang gini loh, KTP nomor KTP memang panjang ya dan dia berrekat. Nah, itu teman-teman memang harus lebih berhati-hati Benar. karena setelah kadang-kadang nih nomor KTP-nya kok dicari, oh iya memang nih nomor KTP baru, tapi nama orang ini kok ada terdaftar familiar. Mm-mm. Ternyata misalnya namanya Yuni Tarida, nomor KTP-nya 123456678. Yang satunya 123456679, Oke. ya kan? Ternyata nomor KTP-nya ini orangnya sama, tapi nomor KTP-nya dibedain satu angka, dan kita bisa melihat itu seperti kayak memanipulasi nomor KTP. Setelah dilihat ternyata oh dia pernah terdaftar sebelumnya, sekarang didaftarkan lagi. Oke. Jadi itu masuk ke ranah duplicate account akhirnya. Iya. Oh, kita balik lagi ke sini sebentar ya, Pak ya. Jadi pada saat pengisian di sini, coba ya, Pak. Eh, pada saat di sini, kakak sekalian ini kan ID pemerintah ya, Pak ya. Mm-mm. Nah, jikalau memang Papi nih, ternyata dulu tuh sebenarnya Papi tuh karena saking mudanya itu kadang-kadang lupa gitu ya, mungkin sama-sama ingat gitu ya Papi. Wah, ini sarkas. Ini sarkas. Sama-sama nih maksudnya sama-sama ingat. Saya udah pernah kedaftar kayaknya tahun 2000 berapa gitu mungkin ya, 2017 ya. Iya gitu. Pada saat lah diisi nih di sini nih Pi, ID pemerintahnya. Oh, ternyata ada pop-up tuh dari sistemnya. Peng, sudah pernah Kemudian terdaftar. gitu kan ya. Oh, otomatis. Nah, ini kita mau suggest ke teman-teman. Jika memang teman-teman menemukan hal tersebut, jangan digas. Jangan digas gitu kan dengan segala maksudnya pendapat pribadi gitu ya. Tapi lakukan hal pertama, langsung email atau kontak kita ke tim member service yang living, informasi, Kak, atau teman-teman, saya mau daftarin Bapak Irianto, tapi pada saat saya pengisian ID pemerintah atau KTP, ada pop-up seperti ini. Boleh dibantu cek nggak? Kita akan sangat-sangat, teman-teman di sana akan sangat-sangat membantu gitu ya, akan sangat bahagia sekali gitu ya, senang untuk membantu. Oh, kita akan cek lebih lanjut nih, Ibu atau Kakak, dengan tadi foto KTP yang udah dilampirin, kita cek nih semuanya ada apa nih terkait dengan ini ya, isunya atau apa gitu ya. Akan dicek lagi dan aku memberikan jawaban nih ke kakak. Karena kan kakak udah ada KTP-nya, otomatis kan si orang yang mau didaftarkan memberikan kepercayaan ke kakak nih kalau udah ngasih KTP gitu kan ya. Otomatis kita bisa cek nih, oh ngasih tahu nanti, oh resultnya apa dari pengecekan itu. Oh ya Bu, ternyata beliaunya udah pernah jadi daftar jadi member loh dengan nomor ID sekian-sekian. Mungkin bisa diinformasiin kepada dikonfirmasi lagi nih kepada Bapak Iriantonya. Pak, ingat-ingat lagi coba gitu ya. Dengan umur yang sangat muda, mungkin Bapak sama-sama pernah terdaftar di yang living gitu ya. Oh ternyata pas di recheck and recheck lagi, Bapaknya baru inget nih. Oh ini ya. 25 tahun yang lalu saya sudah mendaftar. Yang rumah aku di global dong mobil. Jadi global deh. Iya pernah betul. daftar ternyata oh iya Kak pernah daftar. Jadi pada saat dicek memang akunnya misalnya udah drop ya Papi ya karena tidak melakukan pembelanjaan lebih dari 12 bulan berturut-turut, ya kita bukan mendaftarkan new brand partner namanya, kita reaktivasi aja. Ya, pastikan tanyakan lagi juga ke member service atau ke kondak gitu ya, apakah dia masih aktif atau sudah tidak aktif. Kalau masih aktif ya sudah bilangin Pak, Bapak itu masih terdaftar aktif, ini nomor Bapak. Silakan gunakan nomor tersebut. Atau kemudian, oh ternyata sudah tidak aktif, Bapak pengen direaktivasi, ya berarti kita reaktivasi di bawah kita, ya kan, dengan nomor yang sudah dia punya. Karena sekali lagi, nomor ID yang living itu hanya satu untuk masing-masing KTP, untuk masing-masing orang. Jadi nggak boleh dua-dua, itu nanti akan dihitung sebagai duplicate account. Dan kalau duplicate akun, berarti akun yang paling baru ya itu yang nanti kalau tiba-tiba oh duplicate account, akun yang teman-teman sudah usahakan daftarkan dengan mengganti-ganti KTP dan sebagainya itu harus diterminasi. Padahal mungkin ketahuannya setelah anak itu menjadi senior star, kan sayang. Ya. Itu yang kita mau. Makanya dari sekarang kita ngasih tahu ke kakak sekalian. Jadi kalau ada kendala di sistem pada saat pendaftaran di virtual office-nya, jangan mengambil inisiatif sendiri. Jadi boleh konsultasi ke kita, ke member service-nya yang living, atau langsung email ke kondak. Kita dengan happy untuk ngasih informasi lebih, maksudnya kita lanjutannya gitu ya.
Ada pertanyaan nih, Kak Yuni. Katanya kalau ada gelar di namanya di dalam KTP itu gimana? Oke, kalau ada gelar ya sesuai dengan gelarnya aja, Kakak. Jadi sesuai KTP-nya aja Jadi sebenarnya. misalnya kayak namanya Insinyur Yuni Tarida SH, Ya. ditulisnya gimana? Jadi IR ininya. Nama sesuai. depannya apa? Nama depannya tadi Insinyur Yuni Yuni. Tarida. Jadi IR Yuni, nama belakangnya Tarida. Ada SH-nya lagi. Ya udah belakangnya SH. Oh, IR Yuni Tarida SH gitu. Iya. Oh. Karena kok bisa aja sih nama tengah itu eh, kan sifatnya dia nggak required, sebenarnya nggak perlu diisi sih sebenarnya somehow. Jadi memang yang wajibnya aja. Jadi kalau memang punya tiga atau empat atau lebih suku kata namanya, pemenggalannya antara di depan dan belakang. Misalnya namanya ada 5 nih papi. Jadi misalnya Yuni Tarida Wicaksono Bekam Bekam gitu ya misalnya. Jadi first name-nya atau nama Yuni Beckham depannya dong. enggak dong. Dia nama belakangnya nanti. Yuni Tarida dulu untuk nama depannya. Kemudian nama belakangnya diisi langsung tadi Wicaksono Bekam Bekam Bekam. Bekam sudah lupa ya dia gitu. Pemangkalannya gitu. Jadi 2 diambil ditaruh di nama depan, sisanya di nama belakang. Iya. Kenapa nggak diisi nama tengahnya? Kalau yang sebelum-sebelumnya ini kendala kalau kita punya Hyper Wallet gitu ya teman-teman. Kadang nggak ke-record di sistem si e-walletnya. Makanya kalau aku dulu suggest-nya selalu ya nama depan dan nama belakangnya aja yang wajib diisi. Dan di sistemnya kita sendiri kan itu wajibnya di situ kan gitu ya. Jadi hal wajibnya aja yang aku isi. Oke. Itu caranya sih. Oke, jadi gitu ya Kak ya. Kalau punya KTP ada gelarnya ditulis tetap gelarnya. SIM boleh nggak sih? SIM nggak boleh ya Kakak Susi. Kakak Susi nggak Hanya boleh. KTP only. Tidak ada yang lain-lain. Tuh, kalau KTP katanya banyak nggak dikasih, takut dijadiin pinjol. Aduh, nah ini dia sih sebenarnya. Tapi kalau niatnya kita dia udah tahu baik nih Papi ya, bukan karena situ, harusnya dia punya kepercayaan lebih nih ke Berarti pertama kita membina kepercayaannya dulu ke orang tersebut gitu ya. Terus kemudian juga bahwa pendekatan kita memang harus intens. Misalnya dia masih ntar dipakai pinjol lagi gitu. Emang muka kita muka pinjol gitu kan. Nah, terus kita deketin ya udah Bu, nanti kalau lebih yakin lagi kita deketin lagi kita buktikan saja gitu sampai dia memang mau secara sendiri menyerahkan KTP kita gitu kan. Terus tadi baiknya lagi nih misalnya yang mau didaftarin Pak Piir, pakai PC-nya Pak Piir, laptopnya Pak Piir, datanya kan dalam datanya Pak Piir juga emang upload sendiri, jadi didampingnya saja. Kalau memang beliaunya punya masih rasa ragu gitu ya. Kita isi bersama. Bukanlah aplikasi buka aplikasi yang living terus kita masukin. Ini gara-gara Kak Susi ini ngomong pinjol-pinjol. Iya, udah Kak Susi kita tebak-tebakan aja lah. Kalau salah kita ngomongin pinjol-pinjol ini. Ini gimana sih nurunnya? Masih ada 5 nih. Di kesini dulu, masih di sana. Nah, udah. Iya. Maaf ya, kita kendala teknis. Nih, katanya jadi masalah kalau beda sama nama di rekening yang nanti kita daftarin. Iya sih, gimana tuh Kak Yuni? Oke, memang ada, tapi kan kita sebenarnya kan bisa langsung email ke teman-teman finance ya, Bapak ya. Informasi ini tadi kan biasanya kalau ke finance kan kakak-kakak bisa kasih lihat form, bukan form sebenarnya. Form bukan perubahan nama, tapi lampiran halaman depan dari buku tabungan. Jadi tinggal kasih nomor ID, kemudian nama yang sesuai dengan buku tabungannya gitu ya. Itu bisa juga sih sebenarnya. Oh gitu. Oke. Tapi kalau memang Karuri tadi langsung, takutnya masalah kalau ada beda nama di rekening. Memang kalau nama kan terkadang kalau tiap bank beda-beda ya kebijakan Bapak ya. Kadang-kadang nama di bank kita tuh ada yang pakai kata ibu, bapak, atau saudara-saudari gitu ya Bu ya. Sebenarnya BNI, BR itu kayaknya pakai saudara-saudari ibu bapak gitu deh. Iya, pokoknya beberapa bank lah gitu ya. Kita nggak ini. Cuman balik lagi sih Bu Ruri, sebenarnya kita memang lebih mensuggest sesuai dengan KTP. Nanti sesuai dengan kalau untuk misalnya daftar
sih kalau di kita kan ada per wallet. Oh, direct deposit ya, tergantung ya. Kalau memang si misalnya papi mau sudah join bisnis yang living, dapat commission dari kitanya. Nah itu sebelum commissionnya running atau ditransfer, kakak setelah ngisi direct deposit langsung lapor ke finance-nya kita, kakak, biar diubahkan. Jadi teman-teman dari finance kita akan istilahnya mengedit nama sesuai dengan tadi buku tabungan. Jadi kakak bisa email ke finance.id@yangliving.com, lampirin buku halaman depan KTP-nya kakak. Nanti jadi yang diubah adalah nama di bagian memang file untuk si direct depositnya, pada pentransferan dananya atau commissionnya. Oke? Oke. Cukup jelaskah Kak Ruri? Semoga membantu ya. Ya. Banyak jauh ya, makasih loh. Oke, nextnya. Tadi di sini udah kita kasih tahu ya. Udah. Pasti tadi ya KTP itu kita bener-bener ini ya, suggest ke kakak-kakak langsung email ke tim member service di kaserv.id@yangliving.com atau email ke contact.id@yangliving.com. Oke, tadi penulisan tanggal, bulan, dan juga tahunnya pastiin sesuai dengan KTP-nya, dan pastiin calon brand partnernya minimum berusia 18 tahun ke atas. Oke, kita ke next nih. Tahapan selanjutnya nih. Oh, ternyata nih, Papi, pada saat kita mau mencoba daftar Iya, betul. member baru, ternyata udah ada juga nih pertanyaan ini nih, Papi. Ada kalau dalam bahasa Indonesianya tambahkan mitra pemohon. Betul. Misalnya nih, kakak-kakak sekalian adalah pasangan, teman, misalnya gitu. Ini siapa aja sih bisa sebenarnya, Papi ya. Tapi dia belum jadi brand partner yang living juga. Mau sama-sama mengelola akun yang livingnya gitu, Papi. Tapi banyak memang seharusnya adalah suami istri gitu ya. Jadi di pertama pun sudah ada pertanyaan, sudah ada dikasih pilihan kalau memang mau, oh aku dan suami itu kerja bareng loh, tapi misalnya gitu ya. Walaupun memang nama aku yang jadi nama utamanya yang daftarin, tapi sebenarnya aku kerja tuh 2 orang loh gitu. Dan misalnya mau bisnis langsung di yang livingnya. Nah, di sini bisa langsung tampilin atau input data dari mitra pemohon. Mitra pemohon kenal dengan apa sih, Papi, namanya? Kalau Mitra lebih pemohon familiar. itu mungkin teman-teman lebih familiar dengan kata-kata koaplikan. Koaplikan. Ya, jadi misalnya Kak Diah di sini sudah mendaftarkan dirinya, kemudian mau memasukkan nama suaminya sebagai koaplikan, silahkan isi ini. Nah, ini kadang-kadang juga ada yang kemudian mungkin karena ketidaktahuan juga diisi, tapi padahal dia tidak tahu ini adalah akan menjadi koaplikan. Dah. Yang diisi adalah nama dia sendiri juga, Bang. Iya, jadi dia 2 kali. Dia 2 kali. Soalnya nanti akan tertera di dalam sistem kita adalah misalnya si istri / suami, itu berarti dia koaplikan. Si istri yang pertama disebutin atau siapapun namanya pertama disebutin itu adalah orang utamanya, si pemegang akun utama. Sebenarnya pengertian koaplikan di kita yang kedua ini sifatnya ini hanya sebagai administrator. Ya, jadi dia membantu. Dia tidak punya hak apapun untuk si akun itu selain hanya untuk membantu si yang pertama. Jadi ini juga suka salah kaprah di kita bahwa seperti kayak punya equal kepemilikan, equal benefit. Ya, padahal tidak. Kita tetap melihatnya adalah orang pertama. Orang utamanya. Nah, jadi kalau teman-teman memang memikirkan bahwa kita mau sama-sama punya equal suami istri ini, taruhlah di bawahnya, di enroll di bawah diri kita. Ya, ingat di enrollnya kalau suami istri, kalau nggak 1 di bawah kita, maksimum 2 di bawah kita. Di level 2-nya. Ya. Kalau lebih dari 2 itu dikatakan duplicate account nantinya. Ya, jadi inilah sih tambahkan mitra pemohon. Jadi misalnya kita punya teman juga yang mau membantu kita sebagai administratornya kita, ya kita jadikan koaplikan, ya nggak apa-apa. Asal teman itu tahu bahwa kepemilikan adalah milik kita. Jadi in case kalau misalnya si pemilik utama meninggal, dia tidak otomatis si koaplikan ini menjadi pemilik akun. Ya. Tidak seperti itu ya. Atau misalnya ini suami istri dan si istri nama pertama, suami nama kedua, dia cerai, dia tidak berebutan akun karena ini punya istri. Jadi nama utamanya. Nama utamanya yang akan megang. Gitu ya teman-teman ya. Oke, clear ya. Jadi nah pada saat memang ada penambahan tadi ya untuk mitra pemohon atau koaplikan ini, Papi. Nah, tadi balik lagi nih, nama mitra pemohonnya atau koaplikannya harus sesuai dengan nama KTP lagi. Jadi pastiin ya, itu juga ada nama depan, nama dan juga nama tengah, dan juga nama belakang. Oke, balik lagi sama seperti nama utama yang wajib diisi adalah nama depan dan nama terakhirnya ya, nama belakang.
Oke. Nextnya, oke, ini balik lagi nih sekalian alamat lengkap. Nah, kalau yang baru ini, kalau dulu kan nggak ada istilah termasuk RT RW ya, kelurahan. Nah, tapi ini karena mungkin akan relate ke bagian pengiriman, jadi lebih disarankan memang Diisi lengkap. Ya, diisi lengkap. Kode pos. Benar sekali. Kemudian sesuai dengan pengiriman juga nggak apa-apa. Ya. Oke. Next, alamat email ini juga ada kendala nih Pak. Maksudnya kita terima beberapa problema. Nggak bisa. Jadi beberapa kendala bahwa gini, gunanya teman-teman mengisi dengan benar setiap data yang ada yang diminta dalam sistemnya kita adalah demi kakak-kakak sekalian juga atau brand partnernya juga. Somehow misalnya gini nih, kalau teman-teman nggak input data alamatnya lengkap nih, tiba-tiba pada saat pengiriman lorongnya ternyata ujung-ujung ke ujung gitu, misalnya titik buta di mana gitu ya Bapak ya. Jadi nggak mau dikonfirmasi, misalnya teman-teman ngisi nomor teleponnya salah. Iya, misalnya angkanya kurang gitu, punyanya enrollernya. Pada saat mau dikonfirm nggak tahu gitu loh maksudnya di mana ya rumahnya ya, apalagi kalau memang beda provinsi gitu ya Bapak ya, saya nggak kenal wilayah ini gitu ya. Misalnya enrollernya di Aceh yang mau dikirim ke Papua gitu kan, otomatis kan kita perlu mengkontak si brand partnernya ini untuk tanya lebih lanjut, misalnya memverifikasi data. Nah, kita kan biasanya by email dulu ya Papi ya. Pada saat kita email kadang-kadang bounce back. Karena apa? Pada saat ada keterangan dari si provider emailnya, ini nggak ada dalam sistem, nggak terdaftar di sistemnya kita. Nah, itu jadi kendala gitu kan ya. Nomor telepon juga tidak bisa dihubungi dan tidak terdaftar gitu ya. Gitu juga. Jadi itu banyak yang memang sering asal segera terdaftar aja deh gitu, isi asal-asalan tuh. Nah, ini sering. Nah, karena ketidak lengkapan data seperti ini Bapak atau kemisan penulisan ini, pada saatnya akhirnya kan pada saat kita mau verifikasi, kita nggak nerima jawaban, pada saat telepon juga nggak bisa, otomatis kita akan meng-hold dulu nih akunnya, akan ditangguhkan dulu sampai kita memang mendapatkan informasi yang kita butuhin. Karena itu adalah haknya yang living untuk dapat informasi dari brand partnernya. Karena pada saat depan kan yang living boleh loh menolak data yang kita punya kalau kita pada saat verifikasi, oh nggak sesuai nih dengan kebijakan dan prosedurnya company yang livingnya gitu ya. Oke, jadi pastiin ya alamat lengkapnya, alamat emailnya, jangan sampai kadang juga ada miss mungkin ngetiknya ya Papi ya. Harusnya kan .com ya Papi, kadang-kadang ini .co tapi nggak ada apa, biasanya ada selanjutnya ya. Kadang-kadang apa gitu nulisnya apa. Jadi penulisannya tuh benar-benar diperhatikan sih. Apalagi kalau untuk nomor telepon kan kadang-kadang mau dengan satu atau mau double, mungkin pengen cepat gitu 2 kali, pada saat dihubungi kok taunya orang lain yang terhubungi, bukan nomor ini, saya bukan nama ini loh Mbak. Oh ternyata pasti cek, oh iya Mbak, maunya harusnya cuma 1. Nah itu sih yang kita nggak mau gitu ya. Istilahnya menjaga teman-teman juga sih kalau ada verifikasi pengiriman ataupun mungkin menang reward dari yang living kan, dikonfirmasi nggak bisa dihubungin ya ditarik lagi hadiahnya buat Rayuni. Ya buat yang livingnya gitu ya. Oke, next step-nya nih Papi, hal yang dibutuhin setiap kali login atau masuk ke Virtual Office. Nah ini datanya, masih di langkah yang sama sebenarnya, tapi di bawah agak akhir ya. Informasi masuk, nama pengguna, mungkin kita kenal dengan username mungkin ya, familiar ininya, pengenalan informasinya. Silakan diisi, pastiin dia minimum 8 karakter, punya huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga panjangnya tadi minimal 8 karakter. Kata sandi yaitu tadi ya password, kalau kita dalam bahasa sehari-harinya Papi gitu ngomongnya passwordnya apa gitu ya, anak Jaksel. Konfirmasi kata sandi ini wajib sifatnya lagi, jadi tinggal copy aja nih dari kata sandi dengan ini sama berarti ya untuk konfirmasi kata sandinya. PIN sama, PIN itu hanya terdiri dari 4 angka, jadi pastiin yang teman-teman udah ingat, jadi biar nggak tahu orang lain, biar nggak saking ini ya Pi, dia ngisinya mungkin dengan angka-angka yang nggak familiar mungkin ya, misalnya berapa, ternyata lupa dicatat Pi. Jadi pada saat mau kontak yang living pada tanya, Bu nomor pangkalnya berapa? Oh sekian nomor ID-nya, PIN-nya berapa? Aduh berapa ya Mbak gitu kan ya.
Terus kadang-kadang digampangin semuanya 1 2 3 4. Nah, juga itu bisa diganti kok. Istilahnya tadi kan pastiin penulisan nama pengguna, username-nya mudah diingat. Bukan mudah diingat orang lain, tapi mudah diingat oleh kitanya. Iya. Gitu istilahnya ya. Pastikan penulisan kata sandi dan PIN yang dibuat sudah benar juga ya. Kemudian catat kembali semua informasi nomor 1 dan 2 tadi balik lagi ya datanya dalam catatan pribadi. Jadi mungkin di handphone boleh, kalau di handphone kan kadang-kadang mungkin ada nama restart atau apa ya gitu, tapi ada kendala misalnya di kemudian hari, monggo mungkin di jurnalnya pribadinya teman-teman sehari-hari mungkin boleh dicatat juga, yang sering punya jurnal gitu ya, punya catatan sendiri gitu, tapi boleh. Jadi saya pada saat kita lupa atau ragu nomor PIN saya berapa, oh cek lagi, oh tanda ini nih nomornya. Jadi memudahkan kita. Kalaupun memang, saya udah setahun nggak belanja nih, Papi Ir gitu kan ya, tapi saya mau belanja lagi, ternyata pas dibilang sama member service-nya nomor ibu udah drop gitu kan. Jadi bisa dicek lagi nih nomor saya berapa ya nomor membernya gitu. Jadi punya file pribadi sendiri nih. Apalagi kalau kita sudah punya domainnya segitu banyak ya Pak Wi ya, kita harus punya catatan daftar sendiri sih sebenarnya untuk nomor member dan juga datanya mereka gitu ya. Oke. Informasi mengenai commission atau komisi. Nah, ini tadi balik lagi nih. Jadi di sini ada informasi nih teman-teman. Jikalau mengenai komisi, berarti mengenai bisnis ya, Pi ya. Jadi di yang living kan kalau teman-teman punya komisi memang daftarnya sebagai individual perseorangan, ada tipenya ya Pak ya, ada bisnis. Itu misalnya kita mendaftarkan PT-nya kita di atas nama perusahaan entitasnya ya. Nah, itu pilih yang bisnis. Jadi yang diisi adalah kalau yang individu nih. Nih, nanti kalau diklik ditik ya, maksudnya di bagian individu akan keluar seperti ini nanti. Jadi yang diisi adalah nomor NPWP-nya kita, perseorangnya kita. Oke, kalau kita bentuknya bisnis akan keluar seperti ini. Lebih banyak ya. Lebih banyak yang harus dikasih, iya benar diisi informasinya. Nah, gunanya adalah ini nih, perseorangannya bisnis ya. Pengisian ini nih tadi Papi. Jadi akan merujuk pada si perpajakan sih sebenarnya Papi ya. Gunanya dari NPWP-nya ini. Nah, akan pengaruh pada persentase pajak nih bayarkan jika diisi nilai. Jika diisi NPWP-nya pajaknya 5%, kemudian apabila diisi nilai yang dibayar adalah 6%. Lebih lanjut kalau ini kita agak sedikit angkat tangan dikit. Jadi lebih lanjut mengenai hal ini boleh langsung mengirimkan email ke tim finance yang living di finance.id@yangliving.com. Oke. Kita pesan sponsor soalnya itu. Oke, nextnya nih Papi nanti step selanjutnya ya agak ke bawah nih, masih di dalam satu file yang sama ya, tahap yang sama. Nah, kalau sudah isi semua ya Papi di atas, nah nanti ada tentang nih syarat dan ketentuan. Nah, pastikan ini di checklist gitu ya, ditik juga bahwa memang teman-teman sudah membaca dan setuju dan terikat oleh syarat dan ketentuan yang ada di dalam kebijakan. Nah, iya. Di Federal Office yang living. Ini per tanggal 1 Agustus 2001. Nah, yaitu kalau nih dia nih bukunya. Apa sih isinya? Nah, ini bisa dibaca nih teman-teman, bentuknya seperti nanti bentuknya PDF ya. Buku ini sudah tidak ini lagi ya, kita sudah tidak membagikan bukunya kan secara fisik, tapi kita punya PDF-nya bisa dibaca. Nah, ini kita kasih spill depannya gitu, tapi bawahnya tuh lampirannya banyak pasti ya, karena kebijakannya yang living ya. Oke, kalau teman-teman udah klik di sini, ini udah ini ya, diklik di sini. Saya setelah membaca gitu kan. Jadi kita anggap teman-teman udah baca satu filenya kebijakan dan perusahaan yang living dan harusnya disetujui. Karena ada tanda saya telah membaca dan menyetujui dan teman-teman tik gitu ya. Itu harus diisi, kalau nggak diisi nggak ditik nggak bisa lewat. Yes, berarti harus kalau memang saya pengen tahu dulu, monggo dibaca dulu, monggo silakan. Nanti bilang ke enrollernya, tah gitu ya. Saya mau baca detailnya dulu ya. Ntar ya kalau enrollernya telepon lagi, ntar ya baru halaman 5. Iya. Karena tadi kalau apalagi kalau mungkin beliaunya orang yang memang tahu hukum ya, silakan gitu ya melihat kebijakan kita lagi. Kalau sudah di sini diklik, itu harus diisi ya keterangannya ya istilahnya.
Oke, tinggal setuju lanjutkan. Kalau memang teman-teman udah fix mau menjadi bagian dari yang living, baru kita ke step unggahan dokumen. Tanda penduduk. Ini juga Ya. yang kita harus ada pesan sponsor, Pak Pia. Gimana tuh? Pastikan file yang diinput atau yang diupload, istilahnya diunggah, adalah foto KTP yang masih berlaku. KTP yang masih berlaku. Kalau itu bentuknya katakan dia lagi dalam pembuatan, kan biasanya suka dikasih kertas tuh dalam pembuatan, itu juga yang masih berlaku ya. Katakan waktu itu kita juga pernah dapat yang seperti itu, tapi tertanggal tahun 2018. Udah jauh gitu ya, Udah jauh kan, seharusnya udah jadi dong KTP-nya kan, maksudnya dia masih dikasih itunya atau berlakunya belum tersedia gitu ya, tapi memang harus KTP yang masih berlaku dan KTP yang bersangkutan yang memang kita daftarkan yang kita masukkan ke situ. Jadi sama, jadi nama, nomor KTP itu sesuai dengan data yang kita tulis ya. Iya, benar, yang ditulis di awal, itu di-input. Ya. Jadi stepnya adalah pilih file, pastiin jangan terlalu besar ya filenya ya, karena takutnya memang ditolak. Nah, itu bentuk filenya Pak ya, bentuknya PDF, PNG, dokumen, atau JPEG. Jadi untuk memudahkan teman-teman. Itu aku kasih judulnya KTP masih berlaku, JPEG gitu ya. Jadi kalau selesai, dia akan ke atas tuh Papi yang terunggah. Jadi kalau dia belum terunggah, berarti dia nggak akan belok ke atas, nggak masuk ya, ke record sama sistem. Kalau udah ada nih ya, tinggal diklik aja lanjutkan nih Papi ya. Selesai deh. Belum kita Papi ya. Nah, tapi udah hampir selesai lah. 2 step terakhir ya. Informasi pengiriman. Nah, balik lagi nih cara pengirimannya nih Pak Pier. Oh sorry. Nih ya, cara pengirimannya nih. Kalau kita klik itu kan ada seperti tanda segitiga ke bawah ya Pak Pier. Itu ada rentetan. Ya, drop down. Jadi drop down, sorry. Nah, itu akan kelihatan nih. Keluar apa aja tuh cara pengirimannya. Misalnya mau dikirim ke alamat yang dituju ya, sesuai nanti ada data biaya pengirimannya berapa dan estimasi waktu pengirimannya berapa lama. Kemudian saya mau pilih Jakarta Experience Center nih, pengirimannya Rp0. Kenapa? Karena teman-teman pick up sendiri untuk produk yang mau diambil atau yang dibeli. Kalau nggak di Jakarta, boleh. Kita punya ada di Surabaya Experience Center, Papi. Kemudian kita punya Medan Pick Up Center, kita punya Pontianak Pick Up Center juga. Ini berarti maksudnya adalah untuk PEP-nya ya? Ya, PEP ataupun semua tadi yang Papi udah info di depan. Di depan, ini adalah alamat pengirimannya. Terus besok-besoknya kalau dia mau order, dia ditanya lagi. Atau kita kan seharusnya kalau dalam sistem kita ada alamat pengiriman yang sudah pasti tertulis di situ. Apakah ini? Kalau ada default, berarti kan istilahnya alamatnya udah terikat sama sistem, tuh standarnya ke sini. Jadi pada saat memang kita mau ke depannya sudah pilih nih produknya, pasti kan balik lagi ke bagian ini kan, tapi alamat pengiriman. Jika memang sama, ya tinggal tik aja. Itu sama kok, gitu alamatnya. Tapi kalau memang beda, sama kayak tadi. Di Surabaya mau aku ambil di Surabaya SEC nih. Berarti gitu. Alamatnya nggak perlu Papi ganti, tapi di sini aja cara pengirimannya Papi ganti. Jadi sesuaikan dengan kebutuhannya. Oke. Kita pilih, setelah pilih cara pengiriman, kita ke sini. Jadi pembayaran. Jadi kita punya 2 tipe pembayaran Bapak ya. Mau pakai kartu kredit, silakan isi input data kartu kreditnya. Kemudian kalau mau bayar pakai virtual account atau PA, kita punya 2 untuk yang pertama. Kita punya namanya BCA dan juga CNB Niaga. Silakan dipilih. Dan untuk sponsor si kartu kredit, nah ini harus dipastikan ya teman-teman, masing-masing brand partner harus menggunakan kartu kreditnya sendiri. Dan sering sekali ditulis di sistem satu kartu kredit ini ada di banyak sekali brand partner. Nah itu yang sebenarnya kita larang karena memang kalau kartu kredit ini sifatnya adalah personal ya kan. Jadi seharusnya itu adalah satu orang satu. Nah kalau digunakan oleh banyak orang ini diindikasikan terutama sama teman-teman Kondak Global bahwa kemungkinan ini orang fake nih, fake account yang pemilik aslinya adalah si pemilik kartu kredit yang nomor kartu kreditnya tersebar itu. Dan pastikan teman-teman kalau memang tujuannya adalah biar mempermudah, membantu downline dan sebagainya, ketika dibayarkan dengan kartu kredit kita, minta bukti risit pembayaran kembali dari si brand partner tersebut dan itu dikumpulkan.
Karena bisa suatu saat dari pihak kondak akan memintakan mana bukti bahwa kartu kredit kamu dibayar kembali oleh orang tersebut. Ya, ada sistem audit dari kita juga gitu ya. Ada auditnya ya, jadi harap itu bisa dilakukan kalau memang teman-teman mau melakukan itu. Yang pertama sebaiknya pakai kartu kredit sendiri. Yang kedua, kalau memang itu harus dilakukan, ya harus ada bukti bahwa ada pembayaran kembali dari penggunaan kartu kredit tersebut. Itu sih. Oke. Sip. So, kita next ya. Masih di tempat yang sama. Ini aku kasih lihat, iya, aku ngasih lihat kalau memang experience center tadi ya Jakarta yang kita pilih Pak ya. Jadi pastiin nih kita punya waktunya juga nih. Jadi kita cuma ada di Senin sampai Jumat, ada jamnya ya, jam 10 sampai jam 14.45 sebagai terakhir untuk pengambilan atau untuk input datanya. Kemudian kalau untuk ini untuk Jakarta dan Medan. Nah, jadi jam 9 sampai jam 17.45 itu untuk Surabaya. Nah, pasti ini tanggal-tanggal ini jangan nanti Sabtu Minggu baru ke sini untuk jemput produknya, nggak ada, kita tutup nih teman-teman sekalian. Jadi nanti juga akan dikasih lihat nih alamat yang livingnya di mana, dikasih tahu ya. Mau informasi tagihan kita pilihnya tadi, sorry, kita pilihnya BCA, nanti setelah ini bisa langsung klik berikutnya. Nah, inilah tahap terakhir Pak ya. Sebelum tadi yang kakak dia sempat ini ya singgung di awal tadi ya. Jadi sebelum semuanya, sebelum kita aktivasi segala macam ini datanya fake ya. Jadi jangan ini ya Pak, ini ya. Jadi saya buatnya dalam akunnya tadi Satria Bajitam cobanya gitu ya. Tapi pastiin ini keanggotaan, kemudian informasi pribadinya tadi ya, namanya, nomor teleponnya, alamat utamanya udah benar, kemudian cara pengirimannya udah benar, barulah kita ini untuk produk yang dibelinya jenisnya udah benar, pastiin oh saya di awal pengennya desert mist kok ini di drop. Nah balik lagi iya itu kan ada keterangan edit pemilihan kit, jadi akan langsung diarahkan untuk mencetak yang benar, detail harganya. Kemudian kadang kita ngambilnya di experience center itu nggak ada biaya pengiriman, tapi kalau ada nanti sesuai dengan biaya pengirimannya, zonanya kemana ya Pak ya, karena yang living kan punya zona-zonanya ya kemana. Kemudian pembayaran yang digunakan, upaya transfer nih kalau memang istilahnya dalam virtual office itu adalah virtual account maksudnya Pak ya. Jadi kalau kartu kredit biasanya sisi ada keterangan kartu kredit gitu ya. Kemudian langsung kalau udah fix semuanya Pi, tinggal klik namanya aktivasi dan pemeriksaan. And you done, clear. Setelah itu selesai. Oke, waduh ternyata. Dan pada saat akan pop up nanti Pi, sebenarnya yang kita nggak bisa kasih lihat ya tadi ya. Nanti ada keterangan gambaran pop up nomor, kalau misalnya virtual account tadi wire transfer yang dipilih, nanti ada keterangan pada akhirnya nomor membernya berapa, itu rinciannya, kemudian nomor ordernya berapa, NVO berapa, biasanya ada kata NVO depannya, kemudian nomor virtual account BCA-nya. Dan perlu diketahui kalau virtual account BCA dia punya limit waktu untuk pembayaran maksimum 3 jam kalau memang belum ada perubahan. Jadi pastiin pembayarannya di waktu tersebut, kalau enggak dia bisa hapus dan teman-teman harus pergi ke member service untuk minta nomor virtual account yang baru. Oke, waduh ternyata ya step by stepnya ini kalau kita pelajari sebenarnya simpel karena langsung pergi next gitu ya. Cuma ternyata banyak behind the scene-nya yang harus dipahami oleh teman-teman ya, karena kalau kita kemudian waduh ternyata salah pilih, bisa jadi itu jadi duplicate account, bisa jadi itu adalah ditolak karena di bawah umur, bisa jadi itu penggunaan kartu kredit yang terlalu banyak dan sebagainya, sehingga teman-teman harus pastikan bahwa semua proses berjalan memang secara transparan dan itu kembali ke diri kita lagi, punya integritas untuk memahami etika dan kejujuran di dalam pengisiannya. Gitu sih kira-kira. Iya, itulah salah satu behind. Mungkin memang ini masih basicnya ya, karena memang tujuan kita adalah untuk kakak-kakak yang memang baru menjadi brand partner dan baru memulai bisnis, dan oh saya rencananya ada mendaftarkan member baru nih, apalagi kan kita punya banyak promosi di bulan ini Papi ya, dan ada yang tertarik nih ternyata, apalagi dari kalau si pinky itu ya pink gitu ya, jadi ya oh orang lebih tertarik lagi nih untuk join di Young Living, karena tadi banyak benefit yang ternyata selain produk ternyata
hal-hal lain yang bisa saya dapat nih dari yang livingnya. Benar. Dan kayak kelas kita hari ini tuh sebenarnya bisa teman-teman jadikan kelas juga di timnya ya. Jadi misalnya mungkin untuk anak-anak yang baru, teman-teman yang baru di enroll gitu kan, buka kelas mengenai bagaimana cara mendaftarkan gitu ya. Di situ kita memberikan melatih kemandirian mereka untuk mendaftarkan rekan barunya. Jadi jangan dioper lagi ke kita yang daftarin, oper lagi ke kita yang daftarin gitu kan. Akhirnya kita gak punya tangan deh, habis waktunya hanya untuk daftarin orang-orang di bawah kita, padahal itu adalah untuk downline kita. Seperti itu. Oke, seperti itu siang hari ini sudah jam 1:26. Udah kelewatan gitu ya, Bapak. Kalau gitu terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa memetik hikmahnya dari sini. Ya, mungkin nanti nextnya kita akan ada training lain yang bisa Lebih dalam lagi. Mungkin kita juga nanti ada yang tamu ya bisa lebih lanjut ya, gitu ya. Yes. Oke, Oke. Kak Stasia, thank you juga. Terima kasih, saya Irianto. Hadir dari awal sampai akhir ya. Dan dengan Saya dengan Yuni. kita Sampai ketemu jumpa. lagi sampai di lain waktu. Dadah. Bye-bye, selamat siang.